Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai lagi pembelajaran di awal semester kali ini. Untuk materi yang pertama di kelas 2 ini kita belajarnya tentang bilangan cacah. Ada yang masih ingat tentang bilangan cacah? Oke. Jika adik-adik lupa, Ibu akan ingetin lagi tentang bilangan cacah. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja mulai ke pembahasan yang pertama. Apa itu bilangan cacah? Kalian mungkin sudah mengenal bilangan-bilangan tersebut, tapi kalian tidak tahu bilangan apakah itu? Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Sebagai contohnya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Jika angka itu bernilai 12, apakah termasuk bilangan cacah? Ya, termasuk bilangan cacah juga. Kalau misalkan 100, sama, itu juga bilangan cacah. Jadi, bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai atau diawali dengan angka 0. Pembahasan yang pertama yaitu tentang membaca dan menulis lambang bilangan. Dapatkah kalian menghitung bilangan dari 100 dan seterusnya? Kira-kira setelah angka 100 itu angka berapa ya? Oke, setelah dari angka 100 itu kita tinggal tambahkan angka 1 di satuannya. Berarti 101, 102, 103, 104, 105, dan seterusnya. Kemudian, di sini Ibu ada 4 rumah. Ada rumah Rina, rumah Hadi, rumah Tasya, dan rumah Rifan. Keempat rumah ini semuanya ada nomor rumahnya. Nah, di sini Ibu pengen tahu apakah kalian bisa membaca nomornya atau masih lupa-lupa? Oke, dimulai dari rumah Rina. Rumah Rina di situ ada angka 115. Nah, angka yang pertama itu angka 1, berarti dibacanya 100 karena ada 3 angka. Kemudian kita lihat 2 angka terakhirnya, yaitu 1 dan 5. 1 dan 5 itu kita baca 15. Maka rumah Rina bernomor 115. Begitupun dengan rumah Hadi. Kita lihat. Yang pertama itu ada angka 1. Karena angkanya ada 3, berarti itu nilainya ratusan. Kita baca rumah Hadi itu bernomor 104. Kemudian rumah Tasya 136. Betul. Kalau terakhir, rumah Rifan bernomor 129. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Di sini ada beberapa angka yang harus kalian baca. Pertama, ada 101. Ini ketika dibaca, nama bilangannya apa? Ya, ini dibacanya 101. Kemudian ini ada 1, ada 6, ada 2.
kita lihat 1 itu sebagai ratusan, kemudian 6 sebagai puluhan, 2 sebagai satuan, maka kita bacanya 162. Kalau yang ini, angka pertamanya 2, kemudian angka kedua dan angka terakhir sama, angka 3. Karena awalnya angka 2, berarti dibacanya 200. Kemudian angka selanjutnya 33, maka dibacanya 233. Nah, sekarang kalau dibalik nih, ada nama bilangan 334. Kira-kira cara nulis lambang bilangannya seperti apa ya? Sama seperti tadi, kita lihat 300. 300 ini berarti angka pertamanya adalah 3. Kemudian lihat lagi, 34. Cara nulis 34 adalah 3 dan 4. Maka 334, cara menulisnya adalah 334. Lanjut lagi, 518. Cara nulisnya 5 dulu, baru angka 1, baru angka 8. Dibacanya 518. Terakhir, 270. Cara nulisnya 2 dulu, baru 70. Materi yang kedua yaitu mengenal nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan adalah nilai dari suatu tempat bilangan tertentu. Biasanya dimulai dari sebelah kanan dulu. Mulai dari satuan, puluhan, sampai ke ratusan. Nah, sekarang di sini Ibu punya angka. Angkanya yaitu 257. Nah, angkanya kita pisahkan dulu mulai dari 2. Angkanya, angka 2. Nah, berdasarkan nilai tempat di atas ada ratusan, puluhan, dan satuan, maka angka 2 ini menempati nilai tempat ratusan. Sedangkan nilai angkanya, karena ini ratusan, otomatis angka 2-nya berubah menjadi 200. Atau tinggal kita tambahkan nolnya 2. Lanjut, kemudian ada angka 5. Nilai tempatnya yang di tengah-tengah itu adalah puluhan. Dan nilai angka itu, kalau puluhan itu pasti ada 2 angka. Maka angka 5-nya bernilai 50. Atau tinggal kita tambahkan nolnya 1. Kemudian angka 7. Nilai tempatnya adalah satuan atau yang paling kanan ya. Nah, kalau satuan, nilai angkanya tetap 7. Nah, berdasarkan dari tabel tersebut, bisa kita peroleh bentuk panjang dari 257, yaitu 200 ditambah 50 ditambah 7. Ini sama aja dengan 257. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan nilai tempat, nilai angka, dan bentuk panjang dari bilangan berikut. Nah, di sini bilangannya sudah ada 3 angka. 3, 1, dan 2. Seperti di materi sebelumnya, kalau 3 angka itu nilai tempatnya ada 3. Mulai dari yang paling kanan, ada satuan, puluhan, dan juga ratusan. Oke, agar lebih memudahkan, tinggal kita tambahkan tabel seperti yang di materi sebelumnya. Oke, di sini Ibu sudah ganti ya, 312. Angka pertama, mulai dari yang paling kiri dulu, yaitu angka 3.
Nilai tempatnya adalah ratusan. Nilai angkanya tinggal kita tambahkan 02, jadi 300. Kemudian angka 1. Nilai tempatnya adalah puluhan. Dan nilai angkanya itu 10. Ya betul, tinggal kita tambahkan nolnya 1. Sedangkan satuan itu ada di angka 2. Maka nilai angkanya sama, 2. Maka untuk bentuk panjangnya yaitu bisa kita simpulkan 300 ditambah 10 ditambah 2. Ini contoh soal dari nilai tempat. Materi yang ketiga yaitu membandingkan dan mengurutkan nilai bilangan. Membandingkan nilai bilangan. Untuk membandingkan nilai bilangan dua bilangan, digunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau juga sama dengan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Soal yang pertama, berapakah angka ratusan pada bilangan 186 dan 188? Manakah yang lebih besar? Kemudian kedua, berapakah angka puluhan pada bilangan 186 dan 188? Manakah yang lebih besar? Ketiga, berapakah angka satuan pada bilangan 186 dan 188? Manakah yang lebih besar? Nah, untuk mengerjakannya, kita buat dulu tabel seperti ini, di mana di situ ada nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk bilangannya, kita tulis perbandingan antara 186 dan juga 188. Nah, untuk di kolom perbandingan, kita isi dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau juga sama dengan. Oke, lanjut. Yang pertama, kita bandingkan nilai ratusannya. Dari 186, yang menempati tempat ratusan adalah angka 1. Di 188 juga sama, angka 1. Maka perbandingannya, karena ini angkanya sama, berarti sama dengan. Kemudian kita lanjut ke puluhan. Puluhan di angka 186 itu adalah 8. Di angka 188 juga sama ternyata, 8 juga. Maka perbandingannya sama dengan. Nah, yang terakhir, angka satuannya di 186 adalah 6 dan di 188 adalah 8. Nah, di sini berbeda. Angka 6 ini lebih kecil dari angka 8, maka perbandingannya kita tulis lebih kecil. Nah, di sini bisa kita simpulkan karena perbandingan yang terakhirnya itu adalah lebih kecil, maka 186 ini lebih kecil dari 188. Nah, dari contoh soal tadi dapat kita simpulkan bahwa langkah-langkah untuk membandingkan bilangan yang pertama, kita bandingkan angka ratusannya. Kemudian, jika sama, bandingkan angka puluhannya. Nah, jika sama juga, terakhir kita bandingkan angka satuannya. Maka setelah langkah-langkah tersebut baru kita bisa menyimpulkan, membandingkan bilangan tersebut. Dapatkah kalian menghitung bilangan dari 100 dan seterusnya? Kira-kira setelah angka 100, itu angka berapa ya? Oke, setelah dari angka 100, itu kita tinggal tambahkan angka 1 di satuannya. Berarti 101, 102, 103, 104, 105, dan seterusnya.
Kemudian, di sini ibu ada 4 rumah. Ada rumah Rina, rumah Hadi, rumah Tasya, dan rumah Rifan. Keempat rumah ini semuanya ada nomor rumahnya. Nah, di sini ibu pengen tahu apakah kalian bisa membaca nomornya atau masih lupa-lupa? Oke, dimulai dari rumah Rina. Rumah Rina di situ ada angka 115. Nah, angka yang pertama itu angka 1, berarti dibacanya 100 karena ada 3 angka. Kemudian kita lihat 2 angka terakhirnya, yaitu 1 dan 5. 1 dan 5 itu kita baca 15. Maka rumah Rina bernomor 115. Begitupun dengan rumah Hadi. Kita lihat. Yang pertama itu ada angka 1. Karena angkanya ada 3, berarti itu nilainya ratusan. Kita baca rumah Hadi itu bernomor 104. Kemudian, setelah mengurutkan bilangan, maka dengan mudah kita langsung bisa mengurutkan bilangan tersebut. Kita langsung ke contoh soal. Urutkan kumpulan bilangan berikut. Di sini angkanya masih acak-acakan ya, atau tidak berurutan. Ada 126, 131, 118, 142, dan 135. Nah, karena di sini kita tidak diminta mengurutkan dari yang terkecil atau yang terbesar, maka kita jawabnya dua-duanya aja. Pertama, kita akan mengurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat ratusannya. Ratusannya semua sama angka 1. Lalu kita lihat puluhannya. Ternyata puluhan yang lebih kecil adalah terdapat di 118. Kemudian lanjut lagi ke 126. Lanjut lagi ke 131, lanjut ke 135, dan terakhir 142. Nah, jadi itu adalah bilangan yang terkecilnya. Sedangkan urutan bilangan mulai dari yang terbesar, tinggal kita balik saja. Mulai dari 142, 135, 131, 126, dan terakhir 118. Jadi untuk mengurutkan bilangan ini sama seperti membandingkan tadi. Tinggal kita lihat dulu ratusan, kemudian lihat puluhannya, kemudian terakhir melihat satuannya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Agar kalian lebih bisa memahami materi yang tadi, kalian boleh mengisi latihan soal di modul matematika. Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.